dulu ya. Let me see your achievement in English. Coba ya. Kakak share screen dulu deh. Kakak share screen dulu. Ya, bisa melihat. Nah, ini optionnya ya. Kalian bisa mengisi menggunakan do, does, is, am, are, have, has, did, was, atau were ya. Nah, ini aja tugas kalian. Gampang, 2 soal saja. Only 2 questions. Only 2 questions. Ini yang sederhana dulu aja kayak. Number 1, what blah 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 your sister read every morning. Number 2, what blah blah your sister read this morning. Nah, ini masing-masing siswa, masing-masing kita, kakak kasih waktu 2 menit ya. 2 menit untuk menentukan jawabannya. Lisan aja ya, 2 menit. Silakan 2 menit dari sekarang sebelum kita masuk ke soal yang sudah kakak share. Coba nih 2 menit dulu. Silakan pikirkan soal nomor 1 and number 2. I have 2 question for you to answer. You have only 2 minutes to make sure the answer the call. Oke, 2 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Pikirkan dulu jawabannya seperti apa. Oke, 10.55 ya kakak tanya, nanti beberapa dari kalian dan sudah siap dengan jawabannya ya insya Allah. Sepuluh 10:55. Let me see your answer. Ada yang mau join? Ya? Mohon maaf kan untuk yang di sekolah nggak bisa ngecek soalnya nggak connect ke WhatsApp. Oh, nggak connect ke WhatsApp? Iya, Kak. Oh, gitu. Jadi kakak ngirimnya kemana ini? Di room chat aja, Kak. Oke, boleh. Sebentar ya. Ya, Kak. Ini kalian ingat-ingat dulu soalnya kakak mau keluar dari share screen dulu. Udah ingat soalnya ya? Atau di screenshot dulu aja ya, kakak mau keluar dari share screen. Oh, nge-share soal dulu. Udah ya? Kakak keluar dari share screen sebentar.
Oke, sudah kakak share ya. Yang belum nggak bisa mengakses ke grup WhatsApp, silakan di meeting chatnya kakak share. Oke, sudah jam 10.55 ya. Nah, coba kakak pingin tahu nih jawabannya nih. Sederhana. Insya Allah semuanya bisa ya. Insya Allah. Oke. Nah, jadi tugas kalian fill in the blank with do, does, is, and are, have, has, did, was, or were ya. We have the question here, and let me gimana nih? Ada yang mau jadi volunteer to answer the question? Siapa yang mau coba? Kakak tawarkan dulu ya, sebelum kakak tunjuk. Ada yang mau coba jawab nggak soal nomor 1? Kak, soalnya nggak kelihatan. Oke, Mario mau coba? Oke, enggak Mario ya, nggak apa-apa. Mario responsif. Kak, Kakak soalnya tenang ya. ini Kak, di share screen-nya nggak ada. Udah muncul belum set screen-nya? Belum. Belum Kak, dari tadi Belum, Kak. kakak. Dari tadi belum keluar? Masya Allah. Iya, Kak, Tuh, kakak keluar lagi. Wait. Bismillah, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Sekarang gimana? Udah muncul belum? Belum, Kak. Di saya masih hitam, Kak. Masih hitam. Iya, Kak. Yang lain gimana yang lain? Masih hitam Kak, belum? Sama, Kak. Semuanya masih hitam? Iya. Kenapa ya? Tunggu. Ada kendala teknis. Masih hitam juga Kak Mario? Masih, Kak. Masih. Berarti kakak harus leave dulu deh. Kakak leave dulu. Ada Sofyan. Kita admit dulu Sofyan. Kakak leave dulu, nanti kakak masuk lagi. Sekarang gimana Mario? Sudah masuk, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang namanya ikhtiar ya. Ini ikhtiar dulu sambil kita lokal ya. Alhamdulillah. Ini siapa yang masuk nih? Ada yang bisa nge-admit nggak? People writing in the lobby. Oke, siapa nih yang nggak masuk nih? Nah ya, kakak admit. Nah coba Mario nomor 1 apa jawabannya Kak Mario? Number 1, Kak Mario. What do you think the answer? What blah 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 your sister read every morning? Optionnya yang berwarna hijau ya, Kak Mario ya.
Yang lain boleh dipikirkan dulu sebelum Was. pelan-pelan. Pakai apa, Kak? Was. Was ya. Oke, kakak tulisin dulu jawabannya Kak Mario di sini ya. Was ya. What was your sister read every morning? Oke. Was. Ada yang merespon jawabannya Kak Mario nggak? Siapa yang mau coba merespon? Sepakat boleh, tidak sepakat juga boleh. Ada yang mau coba respon? Kayaknya do deh, Kak. Siapa yang jawab dulu tadi? Sebutkan nama. Alphard, Kak. Oh, Alfred. Nah, kalau kakak lagi share screen begini, Kak, nah kakak nggak tahu nih siapa yang lagi bicara nih. Karena kakak belum kenal nama suaranya juga ya. Tapi kalau kakak lagi begini, tuh tampilannya nggak baru kelihatan siapa yang Alfred ya. Menurut Alfred pakai do. Oke, kita selesai dulu pakai do. Ada yang mau respon lagi nggak? Menurut Mario pakai was, menurut Alfred pakai do. Atau ada pendapat yang ketiga? Selain Mario, Alfred, ada yang mau coba merespon? Harus berani mencoba, Kak ya. Nggak apa-apa, benar, Alhamdulillah. Kalau salah, coba lagi. Nggak boleh takut salah ya, harus berani salah. Nanti mumpung kita masih belajar, kalau nanti ujian, nggak boleh. Usahakan jangan salah ya. Ada yang mau coba lagi nggak merespon, Kak? Siapa nih yang mau coba? Cukup? Cuma 2 orang yang mau coba respon? Oke. Efisiensi waktu ya, kita coba diskusikan. Bismillah. Nah, untuk soal nomor 1, lihat kata kuncinya adalah every morning. Kata kuncinya adalah every morning. Ini masih kelihatan ya share screen-nya ya. Usahakan masih kelihatan every morning. Dan every morning itu adalah time words ya, atau time expressions, keterangan waktu yang digunakan untuk apa, Kak? Untuk simple present. Simple present ya. Nah, kalau kita bicara simple present, nah, Kak Alfat sudah hampir benar tadi itu, Kak Alfat. Bicara simple present, kita bicara kata bantunya do atau does. Oke, kakak tegasin sekali lagi, beda tenses, beda auxiliary-nya. Beda tenses, beda auxiliary. Auxiliary itu apa, Kak? Kata bantu. Ada yang pakai do, ada yang pakai does, ada yang is, am, are, have, has, did, was, were. Beda-beda, Kak. Nah, jadi kalau ada soal kayak begini, hal yang utama yang harus kita lakukan, eksekusi, make sure you know the tenses. Pastikan kita sudah tahu tensesnya dulu. Wah, every morning. Ini mah simple present banget. Selain every morning, apalagi ada yang tahu nggak keterangan waktunya, Kak, selain every morning? Ada yang tahu? Every day. Every day, every Sunday, every holiday. Nah, every, dan simple present itu digunakan untuk menyatakan kebiasaan. Setiap pagi saya makan, setiap malam saya pergi ke rumah teman, every morning I help my mother cooking in the kitchen, dan lain sebagainya. Itu simple present banget, ya. Dan ini pakainya cuma 2, Kak, pilihannya do sama does. Nah, pertanyaannya, apakah pertanyaan susulannya? Kapan pakai do, kapan pakai does? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantu Kak Widi menyebutkan subjeknya? Ingat, Kak, nggak semuanya pakai do dan tidak semuanya pakai does. Semuanya tergantung dari subjeknya. Ada yang tahu nggak yang pakai do itu apa saja? Siapa yang mau coba? Yang si Yang he, pakai do itu subjeknya? Oh, apa, Kak? yang si sama he. Oh, terbalik, Kak. Oh, kebalik ya? Alfat lagi ya. Yang do itu yang I, you, they, we. Nah, sisanya baru yang pakai das, Kak Alfat. Ya. Yang apa yang sisanya? He, she, sama it. Nah, gitu. Berarti kita lihat sekarang subjek kalimatnya dalam soal nomor 1. Mana subjek kalimatnya? Ada yang tahu nggak? Mana subjeknya? Kita berbicara tentang siapa di nomor 1 nih, Kak? Tentang your mother, your sister, your sister ya. Nah, your sister sebagai subjek.
Nah, tinggal kita aplikasikan ke yang rumusan yang di bawah, Kak. Pakai do atau pakai does. Your sister itu ada nggak di sini? Yang di bawah sini nggak ada kan? Nah, your sister itu dia masuk ke kelompok she. Your sister itu sama dengan she. Tulis di sini. Tulis di sini dia sama dengan she. Berarti jawabannya siapa yang sudah tahu? Pakai apa di sini harusnya? Yes. Ada yang bisa menyebut. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Pakai does, Kak. Pakai does dia. What does your sister read every morning? Indikator pertamanya keterangan waktunya, simple present banget. Nah, yang kedua kata kerjanya. Tapi kata kerja bentuk pertama ini simple past tense juga pakai verb pertama, Kak. Ini kayak contoh nomor 2 ini. Ini verb pertama. Cuman yang menjadi indikator yang paling kuat yang mengarah ke simple present every morning-nya. Gitu. Coba Kakak ganti subjeknya ya. Pengaruh nggak ke kata bantu yang berwarna merah ini, Kak? Yang Kakak kasih underline. Kalau Kakak ganti your sister-nya dengan they, berarti jawabannya apa? Berubah nggak? Do. Nah, pakai do. Betul sekali. Kakak ganti dengan the students. Hati-hati ada jebakan Batman-nya. Pakai apa? Do apa does? Do. Ayo, do apa does? Yang tahu? Ayo. Do. Do. Do ya. Kenapa pakai do, ada yang tahu? Subjeknya they, Kak. Oke, Masya Allah. Nah, gitu ya. Subjeknya they. Tapi kalau Kakak ganti the student saja, jawabannya apa? Jawabannya adalah does. Oh, pakai does, Kak. Bedanya di mana? Nah, itu bedanya. Kalau the student itu singular. Wahid fakat. Nafarun satu orang saja. Dia bisa he, bisa she. Kalau the student. Tapi kalau Kakak kasih pakai the student di sini, dipastikan dia jamak. Kalau dalam bahasa Arab, jamak mudzakkar salim. Ya, Masya Allah. Nah, ingat nggak jamak mudzakkar salim? Dia sama dengan they. Karena dia they, maka dia pilih oh, they, Kak. Maka itu pakai do. Maka di sini jawabannya pakai do. Nah, ini logika berbahasa, Kak ya. Jadi kalau subjeknya plural, kata bantunya juga yang plural harus sesuai, harus seirama, ya. Kalau subjeknya singular, kata bantunya juga yang singular. Nah, jadi kata kunci sukses untuk soal yang ini, Kak, harus hafal yang ini. Mutlak harus, nggak boleh enggak. Kalau kata orang bahasa Arab, la budda alaikum an tahfadhu hadza kullun. Di sini kakak syafilnya dihilangkan dofilnya. Ini wajib hafal, kudu mutlak. Nanti sampai kalian kuliah, nanti ketemu ini lagi, Kak, insya Allah. Simple present ketemu lagi, kuliah semester 1 tuh ya. MKDU, mata kuliah dasar U. Oke, selesai nomor 1. Nomor 2, siapa yang mau coba jawab? Ayo, wanna try to answer? Question number 2, kakak kasih clue. This morning. Wah, this morning itu udah kejadian belum ya? Ini clue-nya jelas sekali ini. Ya, sudah kakak kasih clue. Siapa yang mau coba jawab? Coba Al-Fat. Ini ketua kelasnya ada nggak di sini, Kak? Oke, ketua kelas nggak kalian? Nah, ya. Coba Al-Fat. Oh, jangan Al-Fat lagi dia. Coba Ahmad. Assalamualaikum Ahmad. Anji. Ahmad. Ya, Kak. Nah, panggilannya apa nih? Ahmad, Aji atau Setia Utomo? Aji. Oh, nggak call man. Aji. Aji, Kak. Aji. Oke, menurut Aji nomor 2 jawabannya apa, Kak Aji? Oke, do, does, is, am, are, have, has, did, was, atau were ya? Where, Kak? Insya Allah. Pakai were ya, Kak Adit ya, Kak Aji ya. Oke, nggak apa-apa. Aji sudah mencoba, kita apresiasi. Yang lain, ada yang mau nanggapin nggak? Atau ada yang ingin jawaban yang berbeda dengan Aji? Kakak kasih clue yang lebih kuat lagi.
Kasih clue yang lebih kuat lagi. Ini masuk ke simple past. Ini kakak baik hati nih hari ini. Langsung aja. This morning, simple past. Siapa yang mau coba merespon? Was kak. Aji mau tetap boleh, mau berubah silakan. Siapa yang mau coba? Was. Was. Oke. Sudah ada 2 yang menjawab. Yang lain. Yang responsif kakak tulis ya, biar guru kalian senang nih. Oh ternyata siswa saya aktif ya belajar online di BP-nya. Wah, ya, coba yang pakai where Aji, ada yang pakai was. Lagi tadi siapa yang jawab? Ada yang lagi nggak? Satu kesempatan lagi deh. Siapa yang mau coba? Kakak kasih clue lagi. Kakak kasih clue lagi. Masya Allah, ini baik banget nih Kak Widi hari ini ya. Oke. Jawabannya opsinya cuma 3 ini Kak. Yang kakak underline. Pilihannya pakai did, was, where. Ada yang mau coba satu lagi nggak? Ayo, harus berani Kak. Harus berani coba. Nggak boleh takut salah. Hajar aja. Siapa yang mau coba? Bismillah. Say, wanna try to answer? Kak Kukri. Kukri, ada? Assalamualaikum Kukri. Waalaikumsalam Kak. Menurut Kukri apa nomor 2 Kak? Coba. Kukri coba deh jawab. Nomor 2. Did. Did. Wah, lengkap ya pilihannya. Thank you Kukri ya. Nah, kita diskusikan sekarang. Ya, bismillah, semoga Allah memudahkan. Ada yang jawabnya pakai ada yang pakai was, ada yang pakai did. Nah, your sister read this morning. Dan kita semua sepakat this morning itu keterangan waktu atau time word yang digunakan untuk simple past. Simple past menyatakan aktivitas yang sudah terjadi. Ya, aktivitas yang sudah terjadi. This morning itu artinya apa? Tadi pagi. Berarti sudah kejadian dong yang tadi pagi. Nah, sekarang pakai did, was, atau were jawabannya. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang did. Jawaban yang tepat. Kok yang did, Kak? Kan were sama was juga digunakan untuk past tense, Kak. Nah, gimana bedanya? Nah, bedanya di sini kakak kasih soal yang ketiga untuk menjelaskan soal nomor 2 ya. Nah, siapa yang mencoba jawab soal nomor 3? Ini juga simple past, Kak. Past. Dan opsi jawabannya yang did, was, no. Ada yang bisa jawab nggak soal nomor 3? What blah 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 Ahmad 3 days ago? Soal nomor 3 ini kakak buat untuk membedakan dengan soal nomor 2. Ada yang pakai did, ada yang pakai were, ada yang pakai was. Bedanya di mana, Kak? Nah, ini nomor 3 ini. Siapa yang mencoba nomor 3 jawabnya, Kak? Who wanna try to answer question number 3? Kira-kira apa jawaban nomor 3 ya? Siapa yang mau coba jawab? Kak tunjuk ya. Bismillah. Oh, ini ada yang the network. Bisa kedengaran nggak suara Kak Widi semuanya? Halo? Bad network quality, Kak. The sound quality is bad. Alfat bisa dengar suara Kak Widi, Alfat? Apa kak? Alfat? Apa kak? Bisa dengar suara Kak Widi jelas di sana? Jelas nggak Kak. suaranya? Jelas kak. Nah, coba Alfat nomor 3, Alfat ya, nggak apa-apa ya, Alfat ya. Nomor 3 yang mana Alfat kak? mau pakai apa nomor 3? Nomor 3 yang mana kak?
Udah muncul belum di layarnya? Belum, Kak. Nggak ada. Di signal ya, maaf ya, ada kendala signal ini Kak. Oh, iya, Kak. Nomor 3 itu kakak tulis bla bla bla, where bla 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 Ahmad 3 days ago. Kakak keluar dari share screen dulu. Sudah muncul gambarnya Alfat di layarnya? Bentar, Kak. Belum kelihatan share screen-nya. Kakak sudah share screen, tapi belum muncul juga ya? Belum ada nggak? Belum, Kak. Belum. Ini kalau ada kendala teknis. Kakak leave dulu ya. Kemudian kalau memudahkan ya. Pada diem-diem saja. Training jawab. Sudah muncul Alfat, Mario, share screen-nya? Belum, Kak. Allahumma yassir umurana ya Rabb. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Where bla 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 Ahmad 3 days ago. Dia lagi loading kali ini Kak. Ya udah sambil nunggu muncul di ininya, kalian kerjakan dulu aja deh Kak soal yang Kakak share tadi ya. Kerjakan dulu soal yang sudah Kakak share di grup WhatsApp atau yang sudah Kakak share di meeting meeting chat ya. Coba di-download dulu ya semuanya Kak. Di-download dulu soal-soalnya paket 1 ya. Ini terkait dengan tenses, passive voice sama modal perfect ya. Tiga subbab. Sudah bisa diakses belum soalnya semuanya? Kak Rizky, Assalamualaikum Rizky. Sudah bisa diakses soalnya Rizky? Novel Hakim, soalnya sudah bisa diakses Novel? Sudah, Kak. Sudah, oke, baik. Ya, sekarang coba kerjakan dulu aja yang sudah kakak share tadi soal paket satunya. Kerjakan nomor satu sampai nomor 5 dulu aja deh. 5 nomor dulu aja ya. 5 nomor dulu aja. Coba kita bahas ya. 5 nomor itu maksimal 10 menit ya. Kerjakan 10 menit, nanti coba kita bahas insya Allah. Selamat mengerjakan jam 11.30.
Revaldi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Revaldi kerjakan dulu soalnya ya, 1 sampai nomor 5 Revaldi ya, sudah kakak share di grup WhatsApp, oke? Tiga menit lagi insya Allah kita bahas ya. Mudah-mudahan signalnya stabil nih Kak. Jadi pas penjelasannya bisa lebih maksimal hasil belajar kita hari ini insya Allah.
Ini sudah jam 11.31. Bismillah, kita bahas ya semuanya. Coba number 1. Okay, have a look to number 1. Kan udah muncul nih di layar kalian. Kakak konfirmasi dulu satu orang. Alfat sudah muncul belum share screen-nya, Alfat? Sudah, Kak. Alhamdulillah. Baik. Alfat nomor 1 sudah kerjakan? Udah kayaknya, Kak. Ya, kayaknya. Okay, number 1, what do you think the answer? Kayaknya deh, Kak. Yang E, had submitted ya. Had submitted. Ini menurut ke Alfat. Yang lain ada yang punya jawaban yang berbeda dengan Alfat? Nah, Alfat kenapa jawabannya yang E ke Alfat? Bisa dijelaskan nggak ke Alfat? Soalnya kalau yang was submitting kayaknya waktunya tuh nggak terlalu tertentu banget gitu, Kak. Atau tentu ya, was submitting gitu ya. Oke, baik. Kakak coba jelaskan ya. Dan jawabannya betul. Jawabannya Alfat. Congratulations Alfat. Jawabannya yang E, had submitted. Nah, cuman yang jadi poin kita apakah? Nah, lihat kalau ada soal-soal seperti ini, Kak, kita harus memahami soalnya dalam konteksnya secara keseluruhan. Nah, kita jangan abaikan kalimat awalnya. Jadi harus kita baca kalimatnya secara menyeluruh. I was the first who submitted paper yesterday. Ya, I was the first who submitted paper yesterday. Ada yang tahu nggak nih tensisnya apa, Kak? Jadi kita sudah membahas kelas tentang ada simple present, ada simple past, ya, dan lain sebagainya, ada simple future. Kalau yesterday itu, ada yang tahu nggak tensisnya apa? Ada yang tahu? Tadi sudah kita bahas sekilas. Yang di mana tadi itu? Nah, di sini ya, yesterday, this morning, sama ya. Itu masuk ke simple past tense ya. Oke, baik. Jadi kalimat awalnya menggunakan simple past tense. Dan di soalnya pun juga ada past tense juga. No, bla bla bla. I bla bla mine before you did. Nah, ini Kak. Before you did. Dan ini juga simple past. Nah, simple past itu biasanya apakah digabungkan dengan past perfect. Ya. Simple past biasanya digabungkan dengan apa, Kak? Past perfect ya. Past perfect. Nah, past perfect itu yang seperti apa, Kak? Nah, past perfect itu contohnya I had done the homework. Nah, ini simple past perfect, Kak. Apa indikatornya ada past perfect? Ada had-nya satu, auxiliary-nya had ya kalau past perfect itu. Yang kedua, dia menggunakan verb ketiga. Dia menggunakan verb ketiga. Simple past biasanya digabungkan atau dijoin dengan past perfect. Nah, opsi yang ada di sini yang merujuk ke past perfect adalah yang E. Nah, maka jawabannya no, I had submitted mine before you did. Saya telah mengumpulkan paper saya duluan sebelum kamu melakukannya. Jadi kalau ada soal-soal sepertinya ada simple past, maka dia di sini menggunakan past perfect, ya. Apalagi ada kata-kata before-nya, ya, before you did. Dan ini ada penjelasan tambahan, kakak kasih tahu di sini. Ini masih tampil ya, masih kelihatan share screen-nya. Karena berwarna mungkin share screen-nya jadi agak terlalu berat untuk di-share ya. Nah, ini Kak soal nomor 1 ya. Nomor satu itu the past perfect simple past perfect ya, plus simple tense ya. The past perfect dengan past simple ya. Useful tip. Nah, time expression in the past perfect. Nah, ini keterangan waktunya Kak. Kalau ada kata already, ada for, ada since, and yet, nah itu dia menggunakan past perfect. Ya.
Selain itu, bisa juga menggunakan after, as soon as, the moment that, until. Nah, ini digunakan sebelum using the past perfect simple ya. Past perfect tense ya. Nah, ini yang lebih jelas lagi di bawahnya disebutkan sebentar. Nah, use before when by the time before the past simple. Nah, before when by the time, ini keterangan waktu semua Kak yang berwarna biru. Kalau ada before dan digunakan sebelum past simple. Ini contohnya Kak. By the time he found her. Nah, ini ada by the time dan he found her ini simple past tense nih Kak. Simple past. Atau before I knew it. Nah, ini juga yang berwarna merah ini simple past dan keterangan waktunya dia menggunakan before. Nah, ini relevan dengan soal di nomor 1 tadi ya. Nah, before you did. Nah, berarti di sini dia menuntut menggunakan past perfect tense ya. Dan past perfect yang relevan di sini adalah yang jawabannya yang A ya. No, I had submitted mine before you did. Oke, itu yang number 1-nya ya. Oke, we go to number 2. Nah, coba nomor 2. Siapa yang sudah selesai mengerjakannya? When the bus broke down in the middle of the desert, we blah 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 that we will have to finish the journey to our destination on foot. Ya. Coba, siapa yang mau coba jawab nomor 2? Hegel, assalamualaikum. Ainan deh, Ainan, assalamualaikum Ainan. Ainan. Assalamualaikum Ainan. Ainan nggak ada. Coba Aji, assalamualaikum Aji. Aji. Halo Aji, bisa dengar suara Kak Widi? Tidak ada. Coba Dava, assalamualaikum Dava. Dava, halo. Nah, coba Dava nomor 2 jawaban Dava apa Kak Dava? Apa menurut Dava nomor 2? When the bus broke down, ketika mobil bisnya itu rusak ya di tengah padang pasir, kita diminta ya untuk harus menyelesaikan perjalanannya ke tujuannya dengan jalan kaki. Nah, kira-kira apa nih jawabannya Kak Dava nomor 2? Apa Dava? Jawabannya B. Yang B, have told. Iya. Okay, we have told that we would have to finish the journey to the destination on foot. Ya. Nah tadi, oke baik Kakak apresiasi ya jawabannya Kak Dava, jawabannya have told ya. Ini Kakak tandain dulu aja. Oke, lihat Kak kalimatnya. Broke down, ini verb keberapa ini Kak? Lihat kalimatnya secara utuh. Kalau broke down itu verb keberapa? Ada yang tahu? Siapa yang mau coba jawab? Broke down. Pak Zulfikar, Ramzi, Zulfikar. Broke down itu verb keberapa Zulfikar? Ada juga. Ini yang aktif siapa nih? Kak Mario, assalamualaikum Mario. Waalaikumsalam Kak. Broke down itu menurut Mario verb keberapa Mario? Verb ke-1, kedua atau ketiga? Apa Kak? Broke down itu soal nomor 2 yang Kakak kasih warna hijau, underline. Broke down itu verb berapa? Verb ke-1, verb kedua atau verb ketiga Kak Mario? Verb kedua Kak. Nah, verb kedua berarti dia past tense kan? Dia menggunakan simple past. Maka pilihan jawabannya cari yang past tense juga kan. Nah, kalau jawabannya yang B itu present. Ya, have to dan dia itu adalah present perfect. Berarti nggak relevan jawabannya. Present perfect tense.
Kira-kira kalau Mario nomor 2 jawabannya apa Mario? Sudah jawab belum Mario? C, Kak. Yang C. Iya, Kak. Have been told. Nah, ini juga present perfect Kak Mario. Pokoknya yang have been told itu present perfect juga. Coba yang lain, ada yang mau coba nggak? Nomor 2 itu jawabannya apa? Cari yang past tense Kak jawabannya. Bukan, Kak. Yang E, kalau itu betul past tense. Dan dia ini adalah past perfect ya. Past perfect. Nah, past perfect ya. Jawab. Nah, cuman kita di sini minta jawabannya simple past, cari yang kalimat pasif Kak. Passive voice. Masih ingat nggak pasif Kak? Pelajaran kelas 9 dulu. Cari yang passive voice. Kita diminta atau kita diberitahu. Mana kira-kira jawabannya? Oke, langsung aja ya. Jawabannya adalah yang C. Nah, ini pembahasannya tentang pasif Kak sebenarnya ya. Untuk soal nomor 2 itu pembahasannya tentang kalimat pasif ya. We were told ya. Kita diberitahu. Kenapa? Tadi saya jawab C ke awal. Mario, Oh, C Kak. juga. Oke, betul. Nah, betul ya kalau yang C ya. We were told. Berarti kita diminta told ya. We were told. Ini menggunakan verb ketiga ya. We were told that we will have to finish the journey to our destination on foot ya. Kita diminta. Nah, sekarang gimana seperti apa sih Kak passive voice? Ada yang masih ingat nggak Kak materi passive voice Kak kelas 9? Misalnya yang Kakak buat kalimat yang simple dulu aja ya. Kalimat past tense ya. I clean. Past tense ya. I clean the windows yesterday. Ini kalimat aktif ya. Ini kalimat aktif. Nah, kalimat pasifnya gimana Kak? Ada yang mau coba nggak? Nah, kalimat pasifnya adalah kita cari mulai dari objeknya dulu ya. Objeknya adalah the windows ya. The windows sudah ketemu objeknya, baru dia to be-nya. Karena dia plural, windows itu kan ada s-nya, dia jamak, maka dia pakai were ya. Nah, sama dengan soal ini ya. The windows were cleaned. Nah, clean di sini dia pakai verb ketiga. Sementara di soalnya karena dia past tense dia pakai verb kedua. Sementara ketika dirubah ke pasif dia pasti menggunakan verb ketiga ya. The windows were cleaned. Nah, by me yesterday. Nah, itu soal nomor 2, dia simple past tapi passive voice. Dan kalimat pasif yang relevan di soal nomor 2 opsinya ada di yang di C ya. We were told. Nah, kita diberitahu. Kita diberitahu ngapain Kak? Bahwasanya kita harus menyelesaikan perjalanan itu ke tempat tujuan dengan jalan kaki. We were told ya. Kenapa pakai past tense? Karena kalimat awalnya pakai past tense juga Kak. Karena kalimat awalnya pakai past tense, maka kalimat pelengkapnya juga pakai past tense. Tapi dia di sini lebih ke passive voice. Makanya dikata Kak Widi kalau ada soal-soal seperti ini, baca teksnya secara keseluruhan dan identifikasi ini sedang kemudian identifikasi tentang waktunya Kak. Apakah dia past tense, apakah dia present atau future. Nah, itu pengaruh ya untuk menentukan jawabannya. Oke, coba nomor 3 ya. I'm worried about his health as his next semester start 2 weeks from now. Nah, ini nuansanya future ya. Nuansanya future. Berarti cari opsinya yang future juga. Cari opsinya yang future. Simple future itu ada 4 ya. Ada simple future, future continuous, future perfect continuous. Nah, setelah itu kita aplikasikan di soalnya. Let's just hope that by the time nah, kita berharap aja semoga pada waktu itu 2 minggu dari sekarang ya. 2 minggu dari sekarang, berarti 2 minggu ke depan, berarti belum selesai kan, baru akan terjadi 2 minggu yang akan datang, dia ada ujian. His next semester ya, semester barunya
akan dimulai 2 minggu ke depan. Berarti ini future. Nah, kalau kita lihat kalimatnya, Kak, let's just hope that by that time, kita berharap semoga ketika waktu itu tiba, 2 minggu yang akan datang. Nah, ada yang mencoba jawab nggak nomor 3? Mari kita berharap bahwasanya ketika waktu itu tiba, pada waktu itu dia, apakah? Dia sudah sembuh dari penyakitnya misalnya, atau dia sembuh dari kesehatannya sudah mulai pulih, gitu ya. Ada yang mau coba jawab nomor 3? Kita kasih clue tentang future, karena ini baru yang akan terjadi ya. Ada yang sudah jawab nggak nomor 3? Revaldi, Assalamualaikum Revaldi. Waalaikumsalam, Kak. Nah, Revaldi, kira nomor 3 jawabannya apa, Revaldi? Kayaknya A. Yang A, has recovered. Has recover. Nah, kalau yang A itu dia present perfect. Present perfect. Kalau yang future itu bisa yang B, C, yang D sama yang E ya. Kalau yang A itu pasti enggak ya, karena dia itu present perfect. Yang B, C, D itu punya nuansa perfect ya. Ingat present continuous pun bisa digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan datang ya. Nah, kira-kira yang lebih tepat yang menyatakan future yang mana, Kak? Antara B, C, D sama E. Saya C, Kak. Yang C. Yang C ya, recovery. Ada yang tahu nggak yang C testisnya apa, Kak? Future continuous, Kak. Oke, betul, Masya Allah. Future continuous ya, tense. Future continuous itu fungsinya untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di masa yang akan datang. Misalnya, tomorrow at this time. Ini future continuous ya. Future continuous. Tomorrow, this time. Besok jam segini, I will be teaching English. I will be teaching English. Nah, ini future continuous, Kak. Tapi dalam konteks soal ini, dia tidak meminta future continuous. Dia, Kak, dari kesegalimanya, kita berharap semoga pada waktu itu dia sudah sembuh, Kak. Nah, kata sudahnya itu, Kak, dia sudah sembuh. Nah, dia lebih tepatnya menggunakan future perfect tense ya. Future perfect tense. Kira-kira yang mana, Kak, future perfect tense itu, Kak, dari opsi yang ada? Yang mana kira-kira future perfect tense? Nah, future perfect tense itu adalah yang E, Kak, will have recovered. Jawabannya untuk soal nomor 3. Kenapa pakai future perfect tense? Karena memang future perfect tense itu menyatakan suatu aktivitas akan sudah selesai ya di masa yang akan datang. Will have. Nah, have ini kan perfect, Kak. Menyatakan perfect, will have recovered. Kita berharap semoga aja ketika waktu itu tiba, kapan? 2 minggu ke depan, dia akan sudah sembuh ya, akan pulih dari penyakitnya. Jadi kalau dengan pola-pola seperti ini, Kak, by that time, nanti keterangan waktunya by that time ini keterangan waktu yang khas banget untuk future perfect tense. By that time. Sama kayak ini, Kak, soal nomor ini, Kakak kasih pembanding ya. Yang ada future perfect tense juga. Tunggu sebentar. Nah, ini, Kak. Nomor 8. Builders, bla bla bla, the new stadium by the end of the year 2024. Nah, ini nuansanya juga perfect tense. Dia, Kak, keterangan waktunya. Di penghujung tahun 2024. Ya.
Nah, kira-kira apa nomor 8 nih? Ada yang bisa nggak cari jawabannya, Kak? Ini khas Kak. banget. Oke, Masya Allah. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau ada keterangan waktunya, polanya seperti ini, Kak, by the end of year 2024, nah itu perfect banget jawabannya. Future perfect tense. Kita bandingkan lagi dengan soal yang nomor 3 tadi kan. Nomor 3, mana Kak? Nah ini. That by the time, nah, pada waktu itu. Nah ini kan belum kejadian. Nah, belum kejadian, maka dia ini nuansanya perfect banget ya. Future perfect tense. Oke, nomor 4. I think we are going to be here for a while. Nah, ini Kak, dari I think-nya aja udah ketahuan Kak. Ini adalah simple present. Dia pakai simple present. Jadi memahami soal itu harus menyeluruh Kak ya. Jangan fokus ke B-nya aja. But we in line for almost an hour. Karena A sama B itu saling berkait Kak. Saling berkaitan satu sama lain. Kalau di A-nya present, maka pastikan di B-nya juga pakai yang present juga. Nah, yang di A-nya I think, itu simple present. But we for almost 1 hour. Ini kata kuncinya Kak. Ada keterangan waktunya kalau for almost for 1 hour itu digunakan untuk apakah perfect tense. Atau lebih tepatnya perfect continuous tense. Nah, ini kakak kasih clue ya. Present perfect continuous tense. Nah, kira-kira nomor 4 jawabannya apa nih Kak? Kak. Masya Allah, seperti yang jawab tadi siapa nih? Kasih tahu namanya Kak? Alfat ya? Siapa tadi yang jawab E? Siapa? Iya Kak. Alfat. Nah, Masya Allah. Good job Kak Alfat ya. Nah, have been standing. Jawabannya. Nah, yang lain kalau menyimak ya, nggak apa-apa. Kakak diskusi sama Alfat, yang lain coba latihan menyimak dulu. I think, wah ini present. Berarti kita lihat Kak ada for almost an hour. Nanti kalau kita belajar di kelas 9 dulu, present perfect continuous sering kalimatnya gini Kak. I have been studying English since. Nah, ada yang pakai since, ada yang pakai for. Since jam berapa Kak? 10:30. Kita mulai, kita sudah belajar bahasa Inggris sejak jam 10.30. Dan aktivitasnya belum selesai, masih berlanjut. Makanya disebut present perfect continuous. Perfect, aktivitasnya sudah dikerjakan, tapi belum selesai, masih continue. Sampai jam berapa continue kita belajar Kak? Sampai jam 12.10 nanti ya, 5 menit ke depan lagi. Seperti itu. Makanya disebut present perfect continuous tense. Ya, itu soal nomor 4. Sekarang nomor 5. Ini mungkin yang terakhir. The news about the earthquake on TV so far. Ini lagi-lagi so far ini. Kata keterangan waktunya kakak kasih clue langsung. Ini digunakan untuk present perfect. Ya, present perfect. Dan dia di sini minta kalimat pasif, Kak. Siapa yang mau coba? Nomor 5. Present perfect pasif. Who wanna try to answer question number 5? Nih, udah kakak kasih clue. Apa-apa. Nomor 5 ini ada so far-nya. Dan so far itu adalah keterangan waktu untuk present perfect. Nah, cuman kalau dilihat dari pola kalimatnya, Kak, the news about the earthquake, ya, berita-berita atau berita tentang gempa. Nah, ini pola kalimatnya pasif. Optionnya ya, mengarah ke pasif ya. Belum dilaporkan di TV sejauh ini. Jadi kalau ada soal, kita bisa juga melihat kesesuaian makna ya. Kesesuaian makna, kemudian untuk opsinya kita lihat tensisnya yang tepat.
The news about the earthquake on TV so far. Mana tadi Kak? Present perfect, pasif. Ada nggak di situ Kak? Mario, ada Mario? Siapa yang mencoba Ada, jawab Kak. selain Mario? Mario apa nomor 5 Kak Mario? Saya D, Kak. Yang D. Delta, Kak, Delta. This one? Oke, Masya Allah, tabarakallah. Betul, Kak Mario ya jawabannya. Hasn't been reported. Belum dilaporkan di TV sejauh ini. Jadi kalau ada clue-clue kayak keterangan waktu itu Kak, dia bisa mengindikasikan ke satu tenses, ya. Oh, so far. Bisa aja kalau yang A itu dia digunakan untuk pasif juga, cuman dia simple present, isn't reported. Nah, cuma karena ada so far-nya, berarti dia mengarah pasif ke present perfect tense. Misalnya apa present perfect tense kalimat pasif? Misalnya, kakak buat yang sama kalimatnya. He has written the letter. Kalau kita rubah nih kalimat aktif kayak, kalau kita rubah ke pasif, mana objeknya? The letter ya. The letter has been. Nah, sama ya polanya dengan yang di itu. Has been written by him. Itu the letter has been written by him. Gitu Kak, soal nomor 1 dengan soal nomor 5. Tapi ini grammar banget ya. Ini grammar banget. Nah, tapi jangan kalau khawatir, wah nanti kalau grammar mah bingung Kak. Tenang aja. Kalau nggak ada perubahan ya, nanti soal-soal UTBK itu lebih ke text understanding. Tapi tetap harus punya basic grammar untuk memahami teks. Ya, kita harus tetap mempunyai basic grammar, pengetahuan grammar untuk memahami teks. Sebab kalau kita memahami teks terlepas dari grammar, nanti bisa salah paham ya. Ini kalimatnya positif atau negatif. Ini kalimatnya future atau present. Ini sudah terjadi atau belum. Nah, itu akan sangat mempengaruhi kita dalam memahami sebuah teks. Makanya di 3 paket awal ini penekanan pembelajaran persiapan UTBK kita lebih ke grammarnya dulu ya. Ada nuansa grammarnya, ada tensesnya, ada passive voice-nya, dan lain sebagainya. Gimana Kak, teman-teman semua? Bisa dipahami nggak? Atau Kakak kecepatan nih ngejelasinnya? Maaf ya, ini ada kendala teknis signal nih Kak, biasa ya. Kalau kita belajar online, ya signal jam-jam segini ini jam rame-ramenya orang online ya, di sekolah online, di bimbel juga pada online dan lain sebagainya. Oke, any questions? Ada masalah atau ada yang ingin disampaikan dengan pembelajaran di paket pertama kita hari ini? Nanti 2 pekan ke depan kita baru masuk ke paket yang kedua ya, insya Allah. Any question class? Visual? Yakfi, insya Allah cukup ya. Oke, baik, nanti kalian baca-baca lagi soalnya di rumah. Dipahami lagi khususnya yang soal nomor 1 dengan nomor 5-nya. Oh, ini simple past tense dengan past perfect. Nanti seperti apa? Jadi dipahami lagi insyaallah. Oke, Java, Syukran, Haji, Noval dan teman-teman yang lainnya. Thank you for the attention. See you next time insyaallah, and improve your English as well as your English vocabulary. We close the class by reading Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, jangan lupa presensi ya. Setelah belajar langsung presensi. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Salat zuhur.